Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kabar terbaru, sepertinya Anies Rashid Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, bakalan batal menjadi capres. Kenapa demikian? Mungkin teman-teman sempat melihat di televisi atau membaca di media online bahwa ada koalisi baru yang terbentuk lah, walaupun katanya wakil sekjen PKB itu masih dalam tahap pacaran. Jazilul Faiz mengatakan itu masih dalam tahap pacaran, yaitu koalisi antara PKB, terus kemudian PKS dan Demokrat. Ya, kalau tidak salah 3 partai ini, mereka mencoba untuk berkomunikasi dan melakukan menjajaki koalisi lah. Sementara kita tahu sendiri bahwa antara PKS dan Demokrat sebelumnya berencana melakukan deklarasi dengan Nasdem. Nah, saat ini Nasdem sudah mencapreskan Anies Baswedan. Kalau kemudian Nasdem dan Demokrat ini batal berkoalisi dan PKS, maka Nasdem tidak bisa mencapreskan calonnya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Ya, mau tidak mau, kalau kemudian Anies tertolak dari sekian partai politik, ya Nasdem mau tidak mau meninggalkan Anies. Dia harus mengusung calon nantinya, karena partai politik ya harus mengusung capres dan cawapres. Itu sudah mau tidak mau. Kalau kemudian Anies banyak tidak dikehendaki oleh partai politik. Tapi sejauh ini koalisi perubahan itu tidak segera melakukan deklarasi hanya karena perebutan posisi wapres. Demokrat mengusulkan AHY, PKS mengusulkan Aher lah. Menurut saya ya memang bagus kalau kemudian Anies digandengkan dengan AHY maupun digandengkan dengan Aher. Ini adalah calon yang murni dari kubu oposisi. Jadi kemarahan oposisi sekarang itu berada di Anies Baswedan. Mereka yang tidak suka dengan pemerintahan, dengan kubu pemerintah, mereka bakalan mendukung Anies. Tapi apakah kemudian kubu oposisi ini memiliki kekuatan yang utuh untuk menjatuhkan misalkan nanti Ganjar dengan Puan atau Prabowo dengan Caimin atau dan lain sebagainya untuk merebut kekuasaan? Saya rasa sulit. Karena kenapa? Kita tahu bahwa jadi kubu oposisi itu pecah menjadi 2. Mereka yang mendukung Anies sebagai representasi dari oposisi itu ternyata pecahan dari pendukung Prabowo. Nah, kalau pecahan seperti ini, kalau kemudian digandengkan dengan AHY, ini sulit karena sama-sama oposisi. Apalagi dengan Aher yang mereka backgroundnya PKS. Anies di Jawa Timur itu rendah. Kalau tidak salah elektabilitas Anies di Jawa Timur itu rendah. Anies menang kalau tidak salah di Jawa Barat. Lah, bagaimana strateginya agar misalkan koalisi ini jadi deklarasi? Harusnya antara Demokrat dan PKS itu menerima Anies digandengkan dengan siapa saja. Ini kan hanya proses gandengan seperti ini menurut saya hanya sebatas nanti perebutan kue kekuasaan. Jadi tidak perlu memperebutkan kursi wapres, tapi bagaimana Anies ini dimenangkan dulu entah itu di
digandengkan dengan siapa. Saya sepakat kalau kemudian ada selentingan bahwa Anies ini bisa digandengkan dengan Hovifah. Kalau digandengkan dengan Hovifah, dengan posisi Hovifah yang sekarang ini dia tidak punya lawan politik untuk setingkat Jawa Timur, ya ada kemungkinan besar Anies bakalan menang di Jawa Timur. Kita tahu bahwa Jawa Timur ini ya DPT gemuk. Katanya kalau menang di Jawa Timur bisa jadi pemenang Pilpres. Katanya demikian. Tapi apakah Hovifah bersedia menjadi Wapres? Saya rasa ya kalau saya tebak bakalan mau Hovifah menjadi Wapres Anies. Karena kenapa? Ya dia masih berpeluang untuk jadi lagi sebagai gubernur gitu loh. Dia tidak punya lawan di sini. Ya tidak tahu lagi ya kalau ada komunikasi tingkat tinggi kemudian Hovifah menerimanya, itu pun kalau bisa. Karena sekarang ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kemudian PKB, Demokrat dan PKS ini resmi berkoalisi, ya maka Anies siap-siap gigit jari. Dia bakalan pulang. Kita tahu elektabilitas Anies sejauh ini, walaupun dia sudah berkeliling ke sana kemari ya, melakukan lawatan politik ke ini ke itu, kampanye dan sebagainya, justru elektabilitasnya itu semakin turun. Jadi kalau saya melihat Nasdem ini tidak totalitas, terutama caleg-calegnya. Jadi kayaknya caleg-caleg Nasdem ini tidak membawa nama Anies ketika turun ke bawah. Hanya sebatas yang di pusat saja yang membawa nama Anies. Struktur partai yang di pusat saja, yang di daerah kayaknya tidak ada. Kalau saya melihatnya ya, kalau saya melihatnya di daerah saya sendiri, tapi tidak tahu kalau bagaimana di daerah lain. Kalau kemudian seperti ini faktanya, maka saya sangat yakin bahwa Anies ini bakalan tidak jadi dia nyalon jadi capres. Ya mau tidak mau Nasdem bakalan meninggalkan Anies. Dia harus terpaksa meninggalkan posisinya sebagai partai pengusung. Dia harus menjadi ekor dari koalisi lain yang sudah fix mencalonkan pasangannya. Nah, ini memberikan dampak kurang baik kepada Nasdem. Bisa jadi suaranya bakalan turun kalau dia tidak punya calon yang didukung. Karena kenapa? Ya saya melihat dia deklarasi terlebih dahulu, deklarasi pencalonan Anies, mengharapkan kotel efeknya itu tinggi, tapi ternyata zong. Justru Anies kesulitan dia mendapatkan kursi dan koalisi. Nah, bagaimana menurut teman-teman, terutama pendukung Anies? Kira-kira bagaimana kalau kemudian nanti Anies tidak jadi capres? Kalian bakalan dukung siapa? Ya silahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.